Iya, iya. Saya mungkin agak berbeda dengan beberapa teman-teman ya, yang menyatakan begini. Kalau misalkan terdakwa atau saksi itu ketika dia sudah merubah keterangannya di persidangan, maka apa yang sudah dijelaskan pada BAP itu kemudian menjadi gugur, batal. Saya kira itu pendekatan yang keliru. Kalau misalkan pendekatan seperti itu benar-benar diterapkan di pengadilan, nggak ada orang masuk penjara kan. Semua Hmm. berubah BAP-nya, semua berubah keterangannya. Nggak ada siapa yang kira-kira ya kan. Jadi memang Mau benar digugat. bahwa nggak ada orang yang itu logikanya menjadi sangat sederhana. Yang Hmm. kedua begini, semua yang sudah ditampilkan, disajikan di peradilan itu merupakan fakta. Fakta yang terungkap di persidangan. Kira-kira nanti menurut hakim, fakta mana yang paling relevan dengan isu yang diperiksa? Yang mana diyakini, yang benar-benar diyakini sama dia? Oke, dakwaan itu, kalaupun sudah dibantah, tapi itu juga sudah tersaji. Oke, surat itu juga sudah disaji. Kalaupun pada akhirnya dibantah. Keterangan kemarin juga itu sudah tersampaikan. Jadi semua yang sudah tersaji itu merupakan fakta yang sudah terungkap di persidangan. Jadi nggak bisa ketika dia mencabut ini, lalu kemudian apa namanya keterangan yang lain itu nggak dipertimbangkan, nggak, itu hanya kemudian dicatat oleh panitera. Sama hakim tuh dicatat doang tuh. Oke, diperintahkan paniteranya dicatat ya, dicatat. Itu aja. Tapi semuanya akan dipertimbangkan. Dakwaan dipertimbangkan, semua keterangan itu dipertimbangkan. Karena apa? Kalau kita merefer pada 206 atau saya ralat 232, 232 KUHP itu, 232 KUHP itu, musyawarah hakim itu didasarkan pada pertama dakwaan. Yang kedua, segala sesuatu yang memang terungkap di persidangan. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Berarti ketiga keterangan ini sudah diungkapkan di persidangan. Nah, yang menjadi problematik itu karena apa? Terjadi inkonsistensi pada orang ini kan. Maka saya Hmm. sendiri sebenarnya apa ya? Perubahan-perubahan ini bahkan memberatkan dia, memberatkan si Prio itu sendiri. Ini kita nggak punya apa namanya, kita nggak berpretensi atau kita nggak punya interest ke siapapun, nggak ada lah, nggak punya kepentingan Itu ya. Cuman fakta. kita nih hanya memang kita nih hanya observasi apa yang sudah terungkap di persidangan, lalu kemudian kita ngelihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam apa namanya ketika dalam upaya untuk mencari kebenaran material ini kan, mencari kebenaran material. Nah, ini yang disebut kebenaran material itu yang kayak begini nih. Hmm. Kebenaran material itu yang begini nih. Dia volatile, gampang berubah, Hmm. gampang berubah. Padahal dalam konteks-konteks yang namanya pembuktian semua delik-delik material, itu ada satu prinsip namanya individualis serendipity theory. Itu dia post factum. Jadi dia memeriksa fakta itu setelah kejadian. Orang sudah terbunuh dulu, baru kemudian faktanya ditemukan. Caranya bagaimana? Didatangkan itu ke kedokteran kehakiman untuk mengobservasi fakta mayat itu. Nah, jadi nggak disandarkan pada testimoni. Kalau hanya didasarkan pada testimoni, ya para pelaku kan bisa aja berbohong. Tapi ketika diperhadapkan dengan bukti saintifik tadi, dokter memeriksa, lalu kemudian observasi dibaca sama dia, oh ini ada pukulan di sini, begini begini, itu nggak bisa lagi dihindari. Nah, dan karena memang dia terlalu objektif pendekatan seperti itu. Contoh sama dengan case ini, kalau misalkan alat bukti itu yang namanya digital forensik itu benar-benar dilakukan berdasarkan due process of law, saya kira kita nggak akan berdebat di sini. Tapi ini dia Ya. bermasalah pada itu, due process itu. Jadi memang pada akhirnya ada problematik pada case, artinya proses penanganan perkara ya, proses penanganan perkara. Jadi saya sih terus terang, saya belum sampai pada ngelihat sebenarnya kalau kita lihat orang ini bersalah apa enggak, saya nggak ke sana. Saya Hmm. nggak ke sana. Saya hanya meriset kaitannya dengan prosesnya. Menurut saya Ya. ini merupakan cacat proses. Kalau cacat proses itu berarti ya kita bisa menggunakan pasal 75 itu, ya kan? Dia Ya. cacat material, syarat materialnya tidak terpenuhi. Makanya mestinya ini dakwaan seperti ini harusnya dinyatakan null and void. Ataukah di awal hakim itu menunda mestinya. Ah ini nih balik lagi Mr. J. Sorry saya Ya. agak panjang ini. Harusnya begini-begini nih, hakim itu kemarin itu dia harus agak sedikit menahan. Jangan dulu dia sampai pada putusan selah. Dia menunggu dia putusan selah itu bersamaan dengan putusan akhir. Hmm. Nah, jadi dia bisa periksa, ya kan? Dia periksa, bisa diperiksa. Tapi karena dia sudah sampai pada putusan selah, makanya ini menjadi blunder. Itu Harus sih ada Mr. J. putus. Ya. Harus ada putusan. Makanya nanti kalaupun dia hanya putusan besok ini, dia hanya bisa bacakan putusan akhirnya. Karena putusan selah Ya. kan sudah diuji sebelumnya. Itu sih Mr. J. Ya. Ya. Ya.
Oke, terima kasih Prof. Saya ingin membacakan sebelum ke Bang Erin, saya ingin membacakan apa yang disampaikan Prof. Imran terkait dengan pasal 232, teman-teman ya. Pasal 232 ayat 1. Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokatnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 5 dapat dibuka kembali. Ini lanjutannya ya teman-teman ya. Ayat 2. Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pada ayat 1 dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah tersebut setelah terdakwa, saksi, advokat, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Ayat 3. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Ayat 4. Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota, dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapat. Ayat 5. Pendapat sebagaimana dimaksud ayat 4 harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya. Oke, clear ya teman-teman ya. Nanti kalau hakim mau mengambil keputusan ya begitu itu. Kira-kira ini fakta persidangan apa enggak? Kita sambut. Terima kasih Prof. Kita sambut dulu Bang Erin. Selamat malam. Malam Mr. J. Halo. Malam baik bagi kita semua yang ada di atas maupun yang di bawah. Iya. Makin seru aja beritanya ini ya. Hari-hari menjelang hari Rabu. Kita tinggal menunggu kesaksian Ririn terhadap peristiwa ini. Iya. Kan gitu ya. Iya. Tapi lagi-lagi Prio, nanti kalau begitu aku ngomong Prio, typingan ngerinin di bawah ini, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Kita bicara fakta. Ketika Prio menyampaikan kesaksiannya bahwa dialah yang mengubur, tanda tanyaku, benarkah Prio mengubur? Kenapa harus bertanya seperti itu? Ketika dengan gamblangnya dia bersaksi, siapa duluan yang dikubur Prio? Pak Solihin, Pak apa itu namanya? Pak Sobiran, apa? Pak Saroni. Setelah itu siapa Prio? Saya timpa dengan Ibu Ois. Setelah itu siapa? Anaknya paling besar. Setelah itu siapa? Anak paling kecil. Ditutup Pak Budi. Tetapi kenyataannya ketika jenazah ditemukan pertama, yang di atas Pak Saroni. Sehingga tanda tanya aku, Prio ini ikut ngubur nggak? Kok dia menceritakan sesuatu, kenyataannya sangat berbeda. Kalau keterangan Prio, berarti Pak Saroni di bawah. Tetapi yang ditemukan, Pak Saroni di atas. Itu satu kejanggalan sama saya. Ya kan? Yang mungkin membuat saya, waduh ini orangnya memang pembohong atau gimana sih? Ya kan? Dan dilanjutkan. Ketika yang kertas tadi ya, Warjel ya, warung jelita, aku juga bertanya di kepalaku seperti itu. Kenapa? Ketika di sidang kedua dia menyatakan perubahan dengan adanya surat. Awalnya saya seru juga ini. Dan diperkuat Pak Ruslandi mengatakan bahwa eksepsi yang dibacakan oleh terdakwa adalah melalui penasihat hukum. Dan itu sangat gamblang dia sampaikan di podcast Densu. Artinya, eksepsi yang dibacakan oleh Prio adalah dari penasihat hukumnya. Loh. Iya dong. Iya kan? Karena apa? Itu sangat tegas Pak Ruslandi mengatakan, sidang pertama pembacaan
dakwaan, sidang kedua pembacaan dari eksepsi daripada terdakwa melalui kuasa hukumnya. Sementara yang saya ketahui pada saat itu siapa kuasa hukumnya? Ya masih Pak Ruslandi. Nah, bukankah kesempatan eksepsi itu dia merubah sehingga surat dia diterima oleh Pak Hakim? Apakah dengan dia merubah di kesaksian Ririn, emang persidangan ini dianggapnya bukan menjadi satu pegangan Pak Hakim itu? Ini loh suratmu membantah dakwaan dan sudah di tangan saya. Mau bantah apapun kamu silahkan. Ini bantahanmu loh, eksepsimu. Kiranya seperti itu agar pertimbangan yang mungkin saya lihat, kalau hakim melihat lagi kesaksian dia sebagai pada saat Ririn terdakwa, wah ini memang memain-mainkan pengadilan ini. Makanya ketika orang mengatakan Priyo itu polos, saya nggak yakin. Kenapa Mr. J? Ketika dia menyampaikan dia turut serta hanya menguburkan, ini orang pintar ini. Tahu dia itu bahwa turut serta itu ringan. Tetapi kalau dilanjutkan dengan cerita dia, apakah benar CCTV yang menunjukkan ternyata ada penyertaan dia ngangkat jenazah, kalau benar ya. Belum lagi nanti entah dia juga yang pengeksekusi. Ketika dia menyatakan saya turut serta, ini orang pintar ini. Dia tahu konsekuensi hukumnya dengan menyatakan turut serta. Tetapi ketika dia mengatakan pekerjaannya mengubur, itu pun saya ragukan ketika dia menyampaikan itu tidak sesuai dengan temuan jenazah pertama. Iya kan? Ini, waduh, kok seperti ini nih? Tapi nggak apa-apa, itu biasa di dalam pengadilan. Ya, Profesor Emran ya, kan gitu dia. Tapi hal-hal itu yang kita harapkan, bukan kita, apapun itu kita membela korban. Agar kiranya arwah para korban bisa tenang bahwa pelaku sebenarnya itulah yang benar-benar dihukum. Iya kan, kalau kita tengok ini ya macam sinetron ada apa, tapi ya tetap kita kembali seperti itu. Eksepsi dia telah dia serahkan kepada hakim. Dan saya beranggapan ya, mungkin hakim ya nggak mungkin berpikir lagi adanya perubahan-perubahan yang dia lakukan. Orang sah kok dia serahkan itu eksepsi dia. Nah, itulah yang kita harapkan pertimbangan. Ya, hakim di dalam keadaan kontroversial terhadap para netizen, ya, dan sudah menjadi konsumsi daripada masyarakat, ya kiranya benar-benar bisa sesuai lah. Kalau memang hukum, kalau tidak, ya tidak, ya tapi tetap tidak akan ada yang bisa puas dengan putusan hakim kan. Tapi hal-hal itu yang membuat aku, waduh, ini berita baru apalagi lagi nanti yang akan dia sampaikan ini. Ya kan? Ya. Aku itu aja berkeyakinan aku Mr. J. Karena dipertegas Pak Ruslandi bahwa eksepsi daripada terdakwa melalui kuasa hukum. Siapa kuasa hukumnya pada saat itu? Berarti Pak Ruslandi tahu ini. Sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Iya dong. Tapi mari kita lihat. Kan itu dia. Ya. Eksepsi dia itu sudah diterima hakim. Dan saya beranggapan ya mungkin hakim ya ininya eksepsimu, bantahanmu terhadap dakwaan, mau cerita apa lagi kau bikin ya karang aja situ. Iya kan? Iya. Oke, lanjut. Aku agak logika ngawur ini teman-teman. Lanjut. Justru yang logis. Mohon izin Prof, mungkin ini sedikit saja, saya ingin bernarasi saja. Ini kita melihat fakta-fakta persidangan ya teman-teman ya. Kita tidak akan berbicara jauh dari fakta. Kita berbicara fakta persidangan. Tapi alhamdulillah ini ada ketua hakimnya nonton di sini ya. Oke Prof, izin saya menyampaikan begini Prof. Dakwaan jaksa, sebagaimana yang sering kita ulas, bahwa dakwaan jaksa itu bunyinya adalah setidak-tidaknya seperti ini. Bahwa kedua orang terdakwa ini saling bergantian melakukan eksekusi terhadap 5 korbannya. Itu dakwaan dari jaksa. Ada tertulis, itu sudah menjadi dokumen pengadilan. Nah,
di dakwaan jaksa itu jelas dalam narasi dakwaannya mengatakan bahwa Priyo Ririn, Priyo Ririn, Priyo Ririn. Artinya kalau itu semua diakui, ya sudah, Priyo dan Ririn adalah pelaku pembantaian. Kalau itu menurut daripada dakwaan jaksa. Silakan dibantah kalau saya salah. Kemudian dalam fakta-fakta persidangan, kita lihat bersama teman-teman. Ini juga fakta persidangan. Silakan saya dibantah kalau salah. Terjadi inkonsistensi terkait dengan keterangan Priyo sebagai saksi mahkota dan Priyo sebagai terdakwa. Kita belum dengar nih ya apa tanggapannya dari Ririn, teman-teman. Belum dengar nih, mungkin minggu inilah. Ketika ada dakwaan yang tidak sesuai seperti itu tadi, kemudian ada keterangan yang inkonsistensi begitu. Saya ingin tanya nih Prof, konsekuensi putusan hakim ketika dakwaannya tidak dapat dibuktikan. Ya, seperti kita ketahui, dua orang ini pelaku pembantai. Apa konsekuensi daripada putusan hakim? Silakan Prof. Iya. Jadi sebenarnya susah ya kita bicara di case ini ya, case ini karena memang dilemanya itu ada pada pada hakimnya hari ini sebenarnya. Ya, Apapun yang dia putuskan, itu tetap akan menjadi kritik publik, pasti. Dia nggak akan cukup rasional untuk kemudian membangun argumentasinya pada rasio residen di pertimbangan putusan itu. ya, Kalau misalkan dia kemudian menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, lalu kemudian dijatuhi pidana, tetap ada koreksi. ya, Nah, yang kedua, kalau misalkan pada akhirnya dia sampai pada pasal 244 itu lalu dinyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana, lalu diputus frispak, diputus bebas, tetap saja itu akan menjadi polemik. Dan Ya. itu akan menjadi anotasi, pasti Ya. akan menjadi anotasi, akan menjadi diskursus publik nanti. Jadi kampus-kampus itu pasti akan menjadi diskursus. Nah, putusan-putusan yang begini yang kemudian sebenarnya sidang-sidang begini sebenarnya memang dilemanya itu pada hakim. Karena hakim akan sampai pada amar putusannya. Bebannya hari ini itu apa? Ada pada JPU sebenarnya. Tapi klimaksnya itu ada pada hakim. Dia akan susah untuk kemudian mengkonstruksi putusannya. Bahkan sekarang ini kan kita lihat kan tadinya dakwaan itu yang sudah dikonstruksi benar-benar, tahu-taunya didekonstruksi lagi sama si pernyataannya si Bang Priyo. Terdakwa Priyo. Saya beberapa kali pernah sekali saya dengar Bang Erin coba jelaskan di Komal siapa begitu pas lewat ya. Dan memang Bang Erin diserang. Memang logika itu menjadi kuat, logikanya Bang Erin ini. Kaitannya dengan waktu-waktu apa dan sebagainya kan. Cuman memang saya juga nggak tahu apa kepentingan teman-teman lalu kemudian berusaha untuk kemudian membatasi logika gitu lah. Seolah-olah ini hanya diarahkan kepada terdakwa-terdakwa tertentu lah. Padahal kan dalam konteks kita ini kan pengen menggali kebenaran material nih. Cuman susah, makanya Mr. G begitu Mr. G. Putusan itu kalau per hari ini sebenarnya kalau kita ikutin kuhab baru ini putusan itu ada 4, sebelumnya ada 3 ya. Ya. Nah, kalau misalkan pada akhirnya terbukti berarti para terdakwa perbuatannya terbukti lalu hakim menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Yang kedua, kalau misalkan ya itu berarti dijatuhin pidana tuh Mr. G. Ya. Kalau misalkan ada perbuatan tapi bukan merupakan tindak pidana, berarti dia putusannya itu onslah for revolving. Berarti sama dia putusannya itu putusan lepas. Ada perbuatan, tapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Yang ketiga, Mr. G tadi sebutin tuh, putusan yang bersifat frispak. Berarti dakwaan itu sama sekali dia nggak terbukti. Apa yang kemudian didakwakan itu nggak terbukti. Dakwaan itu nggak terbukti. Kalau misalkan dia putusan lepas, ada perbuatannya, tapi mens reanya nggak ada. Dia nggak punya mens rea, dia nggak punya niat jahat untuk melakukan itu. Ataukah dia ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Tapi ada sekarang ini ada lagi, dibikin lagi satu. Orang itu bisa kemudian dia bersalah, tapi kemudian hakim nggak menjatuhkan pidana. Tapi itu case-case yang sifatnya itu tindak pidana ringan ya. Karena ada alasan-alasan tertentu, keadaan pelaku apa dan sebagainya lah. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana.
Tapi dalam case ini kan susah, Mr. G, yang begitu-begitu. Hakim Ya, hanya pada akhirnya akan diperhadapkan pada dua pilihan. ya. Satu pilihan itu kaitannya menjatuhkan pidana, ataukah membebaskan. Hmm. Membebaskan. Saya bicara membebaskan ini karena begini, Mr. G. Sejauh ini, kadang-kadang nanti ada yang berpikir begini, kok bisa membebaskan? Hmm. Kan nggak mungkin kalau diputus lepas. Hmm. Kan nggak mungkin. Jadi pilihannya itu cuma dua opsinya. Diputus pidana atau diputus lepas. Atau diputus bebas. Bebas. Nah, karena nggak ada bukti yang benar-benar secara akurat yang bisa untuk kemudian membuktikan perbuatan dari terutama si Ririn ini loh. Si Ririn. Nah, bagaimana kita membuktikan itu? Satu-satunya orang yang ada di sana yang kemudian melihat itu, saksi fakta itu adalah si Priyo. Tapi Priyo kan itu keterangannya kan berubah-berubah. Ya. Nah, jadi memang menjadi sangat dilematis pada akhirnya. Kita bingung. Memang ya itulah, apalagi sekarang kan yang mau ditarget itu begini, Mr. G. Seolah-olah bahwa nanti, saya setuju dengan Bang Erin tadi. Jadi ada keterangan terakhir itu memang ada inisiatif dia untuk kemudian menghindari penjatuhan pidana ekstrim. Nah, konsekuensinya dia membantah sebagian dakwaan dan membenarkan sebagian dakwaan. Pastinya yang dibantah itu adalah dakwaan yang berkaitan dengan dirinya. Pastinya begitu. Tapi dalam konteks pasal 459 ini nggak mungkin, apalagi dijuntukan dengan pasal 20 huruf C, itu nggak mungkin. Karena dakwaannya secara bersama-sama. Dan ancaman hukumannya kan hukuman mati dan minimal 20 tahun. Ya. 20 tahun. Jadi kalau ada disparitas putusan itu yang jauh, saya kira itu nggak mungkin. Karena apa? Ya. Konsekuensi ketika jaksa itu mendakwa orang secara bersama-sama, berarti itu nggak ada lagi pelaku utamanya. Semua itu adalah pelaku utama. Karena apa? Mens rea atau dia punya sikap batin ini memang sama-sama ditujukan kepada merampas nyawa orang. Disepakati Nggak ya. penting lah siapa yang merencanakan itu, siapa yang punya inisiatif, nggak. Karena pidana itu dilihat pada sikap batin orang. Sikap batin orang untuk melakukan tindak pidana. Apalagi ini tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu. Ketika mereka secara bersama-sama melakukan rencana, berarti rencana itu untuk merampas nyawa. Berarti apa? Ada meeting of mind di antara mereka. Ada kesepahaman, kesepakatan untuk melakukan tindak pidana dengan merampas nyawa orang lain itu. Makanya selalu disebut begini, ada pelaku utama. Medeplehan itu nggak butuh pelaku utama. Semua pelaku itu sama perannya. Berbeda kalau misalkan dijuntokan dengan pasal 20 huruf D, itu with locker. With locker itu berbeda. Ini saya contohkan, kalau with locker itu ada pelaku utama. Contohnya, saya pengen eksekusi orang nih, Mr. G. Ya. Tapi saya nggak bisa sentuh orang itu. Saya gunakanlah pembunuh bayaran. Pembantu. Pembunuh bayaran. Oke, bukan. Pembantu beda lagi. Saya gunakan pembunuh bayaran. Artinya saya menggunakan tangan orang untuk merampas nyawa orang lain. Motivasi saya sakit hati sama orang itu. Pembunuh bayaran itu motivasinya itu adalah uang. Uang. Itu. Berarti yang menjadi intelektual dadernya itu adalah saya. Ya. Maka saya disebut sebagai apa? Pelaku utamanya itu adalah saya, kalaupun saya nggak menyentuh secara langsung. Niat jahat yang di awal itu adalah saya. Tapi dalam kasus yang ini nggak ada pelaku utama. Semuanya sama sederajat dia. Itu sih, Mr. G. Siap. Bentar ya teman-teman. Terima kasih Prof. Jangan turun dulu Prof. Tadi Prof. Imran sudah mengatakan bahwa jika sampai saat ini kita ini mengamati di luar ini teman-teman. Mengamati di luar itu apa sih sebenarnya alat buktinya? Bagaimana sih peristiwanya? Dakwaan jaksa. Begitu. Dakwaan jaksa itu 2 orang loh teman-teman. 2 orang secara bersama-sama berganti-gantian. Bacalah dakwaannya. Baca dakwaannya. Nah, tetapi pada pembuktian justru berbeda. Nah, sekarang tadi Prof. Imran mengatakan bahwa apabila dalam dilema seperti ini, mau diputus apa ini? Mau dihukum juga bermasalah. Pasti menjadi debat di luaran ya. Tapi ini teman-teman, ada hakim nih di Bali nih. Keren nih. Saya yakin ini karena apa? Alat buktinya nggak cukup. Tak terbukti bersalah, PN Gianyar bebaskan terdakwa kasus pembunuhan. Masa ada begini nih putusan hakim? Kan putusan hakim itu kan biasanya secara sah dan meyakinkan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Terus kalau nggak yakin gimana? Secara sah dan tidak meyakinkan.
Ya bingung teman-teman. Ya, untuk menjadi keyakinan itu haruslah didukung dengan bukti-bukti yang membuat hakim itu yakin. Kalau sekarang ini, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Palu didapatnya kapan? CCTV bagaimana? Bagaimana dengan handphone, HP, nomor HP? Ya, ini bukan mempengaruhi ya teman-teman ya, kita gunakan logika aja. Bagaimana hakim akan memutuskan ketika peristiwanya seperti ini. Peristiwanya yang agak rumit seperti ini. Begitu. Ini ada teman kita nih, Bang mana Bang R tadi kok hilang dia. Bang Don, bagaimana Bang Don? Menurut Anda Bang Don? Ini masih pagi loh Bang Don. Mumpung iya, saya mau dorong gerobak juga Mister Z ikut. Aduh. Tapi begini, saya mau tanya lagi sedikit apa yang saya baca alat bukti yang ada sekarang ini itu ada 3 yang saya tahu ya. Satu itu CCTV, yang kedua forensik sidik jari, kemudian satu lagi DNA, darah. Oh, dia baca dulu nih. forensik. Ya, darah kan forensik. Palu godam Ya. satu lagi, walaupun nyusul gitu loh. Nah, oke lah, kita berandai-andai lagi karena belum terjadi putusan hakim. Kalau seandainya, Prof, Bang Maksi, teman-teman sekalian, terbuktilah apa yang ada di backgroundnya Mr. Z. Karena alat bukti kurang menurut hakim, maka diputuskan bebas. Nah, langkah selanjutnya apa? Gitu. Maksud saya korban ini kan nggak mungkin dia kita anggap bunuh diri, pasti ada pelakunya. Ya, kalau terjadi seperti yang di background Mr. Z, putusan hakim bebas. Ini kalau ya sambil kita simak fakta persidangan nanti. Nah, diputus bebas, kemudian berarti mulai lagi dari awal, penyidik kerja lagi untuk nyari pelaku utamanya, karena udah ingkrah, 2 orang ini tidak terbukti. Penyidik jalan lagi, kemudian disusun lagi berkas baru, kemudian dihadirkan lagi di persidangan. Berarti kan mulai dari nol lagi Mr. Z. Kalau background Mr. Z itu terbukti ya di kasus ini gitu. Nah, kalau itu terjadi, langkah-langkah apa yang harus diambil aparat penegak hukum setelah ketok palu itu, Prof. Emran? Itu sih, Oke. itu sih yang saya penasaran. Langsung Bang Maksi. Ini Bang Maksi sudah mau tidur nih kayaknya. Bang Maksi, buka dulu handphone. 1, 2, 3. Bang Erdilao. Jawab Bang Erdilao. Langsung. Aduh, baru masuk udah ditanya nih, saya bingung nih. Langsung orang gentleman tuh. Ayo jawab. Langsung gas ya. Nah, Nah, ya, kita mengenal di KUHP yang baru itu kan ada bahasa ultimum remedium. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum acara, tentunya bagaimana menciptakan suatu equality before the law. Semua orang itu sama di hadapan hukum. Jadi pertanyaannya, saya yakin kalau permasalahan yang sejelimet ini pasti ada permasalahan dalam penyidikan, ya kan, untuk membuat redaksi dakwaan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apabila ada kesewenang-wenangan yang disebut sebagai abuse of power yang meletak kepada suatu penegak hukum gitu kan, ya apalagi ini jujur kalau misalkan saya dengar sekilas tadi senior saya Prof. Emran mengatakan ini harus bebas, misalkan ada opsi bebas demi hukum dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi hal yang nggak bermutu gitu loh, penegak hukum, jaksa sama polisi ini. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang siapa dirugikan dari putusan ini, atau masyarakat yang bisa melakukan gugatan city lawsuit, ya lakukan gugatan di pengadilan negeri setempat dengan perbuatan PMH, perbuatan melawan hukum. Bagi siapa? Bagi penegak hukum yang dianggap gagal dan dianggap tidak profesional, kan begitu. Sanksinya apa? Ya meskipun ini ada dugaan perbuatan melawan hukum, maaf ya, saya juga baru pulang aktivitas, sedikit ada motor lewat. Jadi ketika kita mengacu kepada hal tersebut, ya ini akan membuka suatu tatanan demokrasi kepada masyarakat, menjadi pembelajaran gitu kan. Dan justru ini akan menjadi 2 pertaruhan, baik
baik terutama di kejaksaan ya. Kalau dia berprestasi dia bisa naik pangkat ya kan. Kalau nggak dia nggak berprestasi bahkan terancam profesinya, mungkin dia bisa diberhentikan jadi posisinya menjadi seorang jaksa penuntut umum karena dianggap tidak becus, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa dakwaan itu kan gitu. Nah, seperti yang sering kita bahas, apa yang sering disampaikan oleh teman-teman mengenai beban pembuktian itu kan, yang tadi Mr. Ji sampaikan itu kan, memang jaksa ini berat sekali teman-teman. Nah, mungkin saya akan sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Emran, kalaupun salah juga mungkin mohon Luruskan. dibantu teruskan ya, kita sama-sama diskusi lah ya mengenai tentang pembuktian yang harus dilakukan dan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa itu harus benar-benar mendasar, harus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik, apalagi ini udah masuk di ranah yuridis ya kan. Nah, baik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Pak Tony sebagai pengacaranya ataupun jaksa tersebut kan gitu. Kan Bang Maksi sering berbicara tuh actori incumbit probatio. Jadi dalam konteks hukum acara pidana itu tentunya yang melakukan penuntutan itu kita sepakat semuanya jaksa kan begitu. Nah, jaksa penuntut umum lah, sehingga jaksa patut dan umum yang diwajibkan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Nah, actori incumbit onis probande adalah actore non probante. Ujung-ujungnya apa? Itu yang disampaikan sama Prof. Emran. Ada prispak, ada onslah, adalah reus absolutur. Apa itu reus absolutur? Itu yang nanti berarti jika tidak dapat membuktikan dakwaan itu, maka harus dibebaskan. Artinya jika jaksa penuntut umum dalam perkara ini di Indramayu ini tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, ya actore non probante. Terdakwa harus dibebaskan, nah diputus bebas, itu reus absolutur. Nah, asas aktorin. Oke, bener nih. Kalau memang itu terjadi, saya potong ya. Memang itu terjadi. Anggaplah Anda sebagai pengacaranya atau advokatnya. Kemudian hakim memutuskan klien Anda dibebaskan. Apa yang Anda akan lakukan? Oke. Pertanyaannya, apabila hakim memutuskan bahwa klien saya, ya yang dimaksud klien itu antara Ririn sama Prio kan itu kan gitu. Ya, di kasus lain lah, kasus lain. Ya kalau di kasus lain, saya sebagai kuasa hukumnya tentu saya akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian material dan material yang sudah terjadi kepada klien saya. Baik misalkan saya menggugat ganti ruginya material ya mungkin bisa 1 juta atau 10 juta. Tapi materialnya yang akan saya tuntut untuk negara ini karena ada anggarannya saya tuntut 5 triliun atau 500 miliar sah secara hukum. Karena apa? Loh, apa hak Anda main-main dengan hukum? Sudah jelas klien adalah saya orang yang bersalah. Baik kerugian material itu banyak sekali. Wah, itu mungkin 15 halaman yang saya akan sampai keberatan kepada mereka. Orang yang sudah mendakwa dari klien saya. Dan itulah contoh kemunduran hukum di mana seorang jaksa yang sudah memiliki uji kompetensi yang hebat salah mendakwa, nah itu akan menguras itu anggaran dari jaksa. Makanya Jaksa Agung itu harus benar-benar memilih jaksa dan membuat suatu filterisasi agar jaksa-jaksa hebat itu yang tidak sembarangan mendakwa masyarakat. Karena kalau tidak terbukti jaksa dakwaannya, bisa extraordinary terjadi kepada penegak hukum bukan kepada pelaku. Lanjut. Oke. Saya senang mendengarnya. Kalau memang jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, itu ya teman-teman ya, jangan langsung bebas, bukan. Kalau jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, kemudian hakim meyakini bahwa jaksa ini tidak mampu membuktikan dengan bukti-bukti yang ada, oke ya, berarti memang itu kan sudah diatur oleh undang-undang dan akan memutus bebas. Tadi sudah dilakukan tuh. Kalau memang diputus bebas ya saya akan melakukan perlawanan lagi di keperdataan untuk kaitan dengan ganti rugi gitu kan. Tapi yang pertama pasti Anda sebagai seorang pengacara pasti Anda senang dulu kan begitu ada putusan bebas kan. Pokoknya saya 5 tahun liburan itu kalau di ACC sama hakim itu karena duitnya gede banget kan gitu. Negara yang gua tuntut negara yang saya tuntut, negara kaya raya banyak duitnya.
Nah, itu yang saya maksud kawan-kawan, para pengacara-pengacara dimanapun Anda berada. Cermati dakwaan, cermati pembuktian, jadikanlah itu sebagai celah-celah pembelaan. Bukan wek, 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 wek. Bagaimana Bang Maksi? Bang Maksi ini dari tadi nih dia. Silakan Bang Maksi. Aduh, Mr. G. Oke, Mr. G. Memang udah agak ini juga. Baterai udah mulai suak nih. Ya, Oke, jadi mantap tadi kawan kita RD Lau punya penjelasan benar-benar itu luar biasa, luar biasa. Mr. G, jadi tadi kalau bebas ya Mr. G ya? ya. Kalau Sebagai bebas. Anda sebagai seorang pengacara. Oh, tadi sepertinya udah terjawab sama kawanku yang handal ini. Ya, Tapi bagaimana sikapnya JPU justru pertanyaannya kan gitu. ya pasti murung lah. Iya kan? Ini putusan bebas kan tidak bisa dibanding. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Wah, kalau begitu saya harus bertanya kepada Suhu ini. Ya. Apa namanya? Prof gitu loh. Hmm. Masa Bang RD bisa PMH, ya kan? Ketika bebas, wah, tuntut triliun lagi. Terus JPU, apa nggak bisa ada upaya hukum lagi, Mr. G? Nah, saya tanyakan ke Prof. Prof, izin Prof. Sekali ini saya bertanya Prof, biar saya tercerahkan nih jawabannya. Demikian. Jangan tidur dulu, awas nanti ya. Apa habis ini Iya. lagi ya, boleh tidur nih Bang. Silakan Bro. Sebenarnya saya setuju sih sama dua-duanya ya. Memang kalau aktor non probante itu res absurd, artinya dia harus dibebaskan karena memang nggak terbukti sih. Konsekuensi terhadap dakwaan yang tidak, kalau dia putusan, jadi ada putusan dua tuh, satu putusan bebas, satu putusan lepas, dua-duanya pasti keluar lah katakanlah. Nah, cuman kan alasannya berbeda. Kalau dia diputus bebas berarti sudah nggak ada lagi upaya hukum oleh JPU, dia bebas murni. Nah, tapi kalau dia diputus lepas berarti dalam frasa norma itu disebut JPU dapat mengajukan banding. Berarti kalau dia dapat mengajukan banding berarti dia fakultatif tuh, boleh mengajukan banding, boleh juga tidak. Nah, boleh juga tidak. Artinya itu menjadi opsional. Tapi kalau dia diputus bebas berarti nggak bisa. Kaitannya dengan kalau dia, karena ada orang diputus bebas, berarti memang iya ada dua instrumen. Instrumen yang kemudian disediakan di peradilan pidana berarti dia bisa mengajukan pra peradilan. Pra peradilan itu kaitannya dengan apa? Dengan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus memang seperti itu. Dan saya yakin sekali kasus ini juga akan sama nih, kasus yang Mr. C tampilkan tadi itu. Iya Bro. Jadi kalau praper itu sebenarnya dia nggak hanya menguji pada tahap eksepsi ataukah dia prasidang, tapi juga pasca. Jadi ada dua. Kalau dia kaitannya dengan pra berarti formalitasnya, kaitannya dengan penangkapan, penahanan apa dan sebagainya yang kemudian dianggap kalau dia pra peradilan itu kan sebenarnya pro-nya itu kepada tersangka. Karena prinsipnya kan memberikan proteksi terhadap hak asasi dari tersangka itu. Jadi seorang tersangka itu nggak boleh kemudian dilakukan yang namanya arbitrary process, itu nggak boleh. Atau inhuman acts itu nggak boleh. Sewenang-wenang terhadap tersangka itu nggak boleh. Penggeledahan apa nggak boleh. Karena ada haknya tersangka. Yang kedua mungkin instrumen lainnya itu bisa melalui itu pendekatan PMH itu. Mungkin Bang RD lagi pendekatan itu ya. Iya, Cuma kalau di pidana ya itu 5 triliun ya. 5 triliun. Enggak, kebetulan gini Prof. Kebetulan izin ya. Saya jujur, ini juga mungkin pembelajaran buat semuanya. Saya juga nangani perkara di PN Cibinong terkait kuhap baru untuk penganiayaan dengan sajam ya. Itu kan dia ditetapkan pasal 446 ayat 2. Ancamannya 5 tahun. Nah, terkait dengan hal tersebut, justru saya lagi main-main sama jaksa nih sekarang, Mr. G. Begini kronologisnya. Ini sebetulnya kan yang saya lakukan ini gila sebetulnya. Kenapa? Kan kemarin jujur ya, ini juga banyak sih viewernya, tapi nggak apa-apa. Daripada saya bayar oknum banyak gitu kan. Nah, kelihatannya orangnya juga nggak mampu, sudah jual rumah juga segala macam. Ya bagaimana caranya supaya si korban ini nggak hadir di persidangan? Kan tidak ada konsekuensi hukum karena udah ada asas restorasi kan gitu. Jadi kalau ini terbalik, kalau misalkan korbannya nggak hadir di persidangan, bagaimana bisa diputus? Karena sumber dari segala sumber hukum acara material imaterialnya tidak bisa dibuktikan kan begitu. Nah makanya saya melihat kelemahan ada penyidik, katanya penyidiknya dulu minta duit nggak dikasih,
maka dilanjutkan gitu. Yang harusnya RJ tetap dilanjutkan. Nah, ini perang advokat di sini, benar-benar bisa menegakkan hukum. Kan ujung-ujungnya nangis-nangis itu penyidik itu. Tolonglah jangan PMH, kita punya anak ya kan. Ya, makanya jangan macam-macam, karena kita sebagai seorang advokat itu di mata hukum sama, kita juga penegak hukum. Anda bisa mempermasalahkan masyarakat ketika di luar kekuasaan Anda, kita pun sebagai penegak hukum, advokat, kita pun bisa main-main dengan dirimu. Nah, itu kan kesetaraan itu kan harus diberlakukan agar juga kita sebagai advokat punya marwah yang baik gitu loh di mereka kan begitu. Jadi ini ada pengalaman pribadi dengan saya, dan jujur ketika hakim memutus perkara ini tanpa kehadiran korban gitu kan. Nah, maka itulah yang akan saya lakukan. Ya, kita kan punya surat sakti kan begitu, Mr. Ji. Tapi Mr. Ji kalau ada saya harusnya nyetrum nih, lebih semangat ngobrolnya. Triliun loh, Pak. Ayo, gaskan. Tapi sedikit gini, Mr. Ji, saya akan sedikit izin ya, Prof ya. Saya akan sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Kan ada pertanyaan ke Mr. Ji. Ya kan, Mr. Ji. Pertanyaan Mr. Ji ke Pak Prof. Jadi saya sepakat, saudaraku, terkait apa yang disampaikan oleh Prof Emran tadi. Jadi ketika ini putusan bebas atau prispak, memang tidak ada jalan banding. Dasar hukumnya apa? Di pasal 244 ayat 4, itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, itu baru kemarin akhir tahun itu. Kan tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara, kuhab baru ya. Jadi putusan bebas ini memiliki sifat final, tetapi poin-poinnya langsung bebas. Misalkan langsung bebas ya, itu terdakwa yang diponis bebas harus segera dikeluarkan dari tahanan, dikeluarkan kan gitu. Itu kan memang memaksa dan mendesak gitu kan. Nah, adapun terkait ditolak di tingkat PN, misalkan jika jaksa tetap nekat nih, gua daftarin aja nih banding secara elektronik misalkan begitu kan. Nah, permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dari berkas tidak bikin bisa dikirimkan, karena di situ pengadilan yang berhak untuk menahan itu. Beda dengan putusan lepas. Jadi putusan lepas itu dia lepas dari segala tuntutan atau onslaught panal kan gitu. Jadi berbeda dengan putusan bebas. Untuk putusan lepas ini, undang-undang masih membuka kemungkinan bagi jaksa untuk mengajukan banding. Ya, mungkin nanti dikoreksi. Jadi alasan penutup dari narasi saya ini adalah, ini aturan ini disengaja dibuat dan dibentuk oleh undang-undang demi kepastian hukum, mencegah proses peradilan yang berkepanjangan. Ini kan panjang terus sih ceritanya, sampai Mr. Jim keluar jenggot 1 meter ini nggak selesai nih kalau hakimnya nggak bertindak. Lanjut, terima kasih. 1 meter. Ya, itu ada kasus tuh yang seperti itu. Kalau nggak salah kasus Serang Banten itu, Nikita Mirzani, korbannya tidak hadir, akhirnya hakim membebaskan Nikita Mirzani pada saat itu, hari itu juga. Oke, tapi nanti dibahasnya. Terima kasih informasinya. Itu jurisprudensi loh, Mr. Ji, bagi saya. Ingat ya, 1 triliun bagi berapa itu? Soalnya aku mau beli es cendol 1M. Silakan Prof, dilanjut Prof. Terkait dengan bebas tadi Prof. Iya. Ya, itu sama-sama kayak apa yang dijelaskan sama Bang RD, Bang Maksi, yang lainnya. Sama sebenarnya sih. Jadi memang begitu, argumentasinya sama lah, itu kan argumentasi normatif ya. Jadi memang kalau diputus bebas berarti konsekuensinya JPU nggak bisa melakukan banding. Tapi kalau misalkan dia diputus kaitannya onslah, berarti kan bisa. Artinya frasanya dapat, boleh dia mengajukan banding atau enggak, tinggal nanti pertimbangannya ini apa. Kalau konsekuensinya dia berpikir kalau misalkan dia banding, lalu kemudian malah putusannya menjadi bebas, kan dia akan berpikir ulang untuk kemudian mengajukan permohonan banding ya. Nah, itu. Cuman saya mau bilang gini, Mr. Z. Sebenarnya saya mau masuk pada substansi perkara ini sebenarnya. Kalau kita udah sampai pada level putusan ini, apa kira-kira putusannya? Putusannya itu, kalaupun dakwaannya secara bersama-sama sekalipun, Mr. Z, bisa jadi mereka diputus juga sama. Diputus pidana dua-duanya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan diputus berbeda. Bisa jadi yang si A itu diputus bebas, yang si B diputus bersalah. Artinya yang si A terbukti, yang si B nggak terbukti. Contoh dalam kasus ini, si Ririn ngaku benar-benar saya bukan ini gitu, saya ini sama sekali enggak. Lalu kemudian bukti-bukti yang dihadirkan oleh JPU itu nggak bisa untuk mempresentasikan dakwaannya, berarti hakim kemungkinan dia sampai pada keyakinannya bahwa berarti orang ini nggak terbukti. Karena kan dalil dia di awal itu kan disampaikan bahwa saya tidak ada pada saat kejadian itu terjadi. Nah, bahwa kemudian ada bukti, katakanlah bukti rekaman CCTV atau bukti digital
inafis itu, sidik jari, bukti sidik jari yang kemudian mengindikasikan dia ada di sana, tapi kan nggak juga memberikan konfirmasi bahwa dialah pelaku yang melakukan eksekusi kan. Jadi perbuatan material itu kan belum bisa dibuktikan. Keberadaan dia oke, ada, tapi perbuatan dia kan hanya dibasiskan pada apa yang disampaikan oleh Priyo, bahwa Priyo yang terakhir ya, Priyo yang terakhir seolah-olah membenarkan dakwaan. Tapi apakah itu cukup kuat untuk kemudian dapat meyakinkan hakim? Kita kembalikan kepada otoritas hakim. Bagaimana nanti hakim mempertimbangkannya. Makanya saya bilang, kalaupun dakwaannya pasal 20, walaupun dicontohkan dengan pasal 20 dan kemudian didakwakan secara bersama-sama, tapi tetap saja ada dua potensi. Satu potensi mereka benar-benar diputus bersalah dua-duanya. Potensi yang kedua diputus berbeda. Diputus berbeda. Si A diputus bersalah, si B diputus bebas. Bebas. Kenapa saya bilang putus bebas? Putus bebas. Karena perbuatannya nggak bisa dibuktikan. Perbuatannya nggak bisa dibuktikan. Itu sih, jadi ini semacam apa ya? Ya kita akan bikin diskusi lagi lah, model-model beginilah. Jadi orang itu begini, Mr. G. Kalau ada orang itu, kalau dia dijuntuhkan dengan pasal 20, berarti kan ada satu perbuatan, ada satu tindak pidana, tapi pelakunya jamak nih. Iya. Pelakunya jamak ya, pelakunya jamak. Karena pelakunya jamak, berarti adalah peran-peran, ada si A melakukan A, si B, dan seterusnya. Tapi bukan berarti orang itu ketika didakwa secara bersama-sama, jadi kalau misalkan yang satu diputus bebas, yang lain juga diputus bebas. Peran ya. Nggak seperti itu. Tinggal tergantung yang mana yang kemudian terbukti. Dakwaan siapa? Konsekuensi dari dakwaan di splitsing nih. Oh ya, bobot pembuktian. Karena dakwaannya kan dipisah. Kalaupun perkaranya sama, ya kan? Perkaranya sama, dicontohkan juga dengan pasal 20, tapi dipisah. Ya. Jadi muncullah itu. Ya. Bisa jadi yang di sini terbukti, bisa jadi yang satu ini terbukti, ada perbuatan, ada pembuktian, yang sini justru tidak terbukti, begitu ya, Prof? Iya, itu kayak biasa kita diskusi lah ya. Katakanlah ada orang itu, ada beberapa orang yang kemudian didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan secara dengan rencana. Tapi kemudian rupanya yang merencanakan itu cuma satu orang. Konsekuensi dari itu, JPU itu artinya dia sudah mengcover dakwaan tuh. Dakwaan itu kemudian disusun secara subsidiar. Satu pasal 459, subsidiarnya pasal 458. Karena begini, bisa jadi hanya satu orang yang merencanakan, Mr. G. Ya, betul. Yang lain nggak merencanakan, tapi dia ketika teman yang merencanakan ini melakukan pembunuhan, dia ngelihat temannya, dia ikut-ikutan. Ya. Nah, dia ikut-ikutan. Nah, yang ikut-ikutan ini perlu ditanyakan lagi, perlu didalami lagi mestreanya. Mestreanya itu artinya direct kepada matinya orang, apa dia hanya mestreanya itu saya hanya pengen menganiaya, bukan membunuh. Nah, berarti kan deliknya berbeda harusnya kan? Nah, tapi minimal unsur rencana itu nggak terpenuhi. Konsekuensi terburuknya dia hanya diputus dengan apa? 458, pembunuhan biasa. Yang satu ini diputus dengan pembunuhan berencana. Itu kualifikasinya. Karena menstrea berbeda. Tapi kalau dalam case ini, menurut si Ririn, saya nggak punya menstrea sama sekali. Saya nggak punya niat apa sama sekali. Saya itu hanya kalau kita ikutin apa yang dia jelaskan ya. Dia jelaskan. Berarti kan seolah-olah bahwa dia sama sekali nggak punya pikiran untuk membunuh dan sebagainya lah. Nah, kira-kira itu mungkin ini biar jadi pemantik juga. Besok orang diskusi kemana-mana nanti kan. Kira-kira begitu. Dengan maksud ini semua teman-teman, ini kita berikan dengan fakta. Bukan berarti kita mendukung ini, mendukung itu, membebaskan ini, membebaskan itu. Tidak, teman-teman, tidak. Kita menghitung fakta ini. Nah, itulah yang pengacara-pengacara yang sedang berkompetisi ya, di sana. Itulah mereka. Kalau kita mah tidak. Kita ini berbicara edukasi kepada teman-teman. Oh iya ya, ada ya namanya pembunuh itu dibebaskan. Oh, kenapa ya dibebaskan? Kok bisa ya dibebaskan? Mengapa ya dibebaskan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab di Indonesia ini, teman-teman. Meskipun sudah ditahan, meskipun sudah disidangkan, kalau tidak dapat membuktikan, silakan dibaca ini kawan-kawan.
Ini sudah melalui proses penyidikan oleh polisi. Ditahan. Ini sudah melalui persidangan. Jaksa menuntut ini 10 tahun penjara. Tapi dasarnya apa? Teman-teman bisa buka sendiri, itu dasarnya apa? Tuh, di situ tertulis ya. Tak terbukti bersalah. PN Gianyar. Artinya apa? Majelis hakim tidak mampu, jaksa tidak mampu membuktikan. Akhirnya tuh membebaskan terdakwa kasus pembunuhan. Boleh, makanya itu tadi kita bicarakan. Ini kalau ada pengacaranya, ini pengacaranya ini senang nih. Yes, perjuanganku berhasil. Yes, saya akan tuntut ini negara ini. Cekwi yang melakukan proses hukum. Ngono loh. Bang Marsi. Itu Bang Marsi. Mr. G, ngono loh. Wah, mantap. Ulangi dulu Bang Marsi. Bang Marsi bilang ngono loh. Itu kayak password nama Mr. G. Kata kunci, ngono loh. Waduh. Mr. G. Ya, ini kan masih pembuktiannya kan masih tahap ini. Untuk rencana berikutnya untuk sidang ini apa Bang Marsi? Kata pengacara Tony tadi kan Bang Marsi tadi bersama-sama. Iya. Tadi Bang Tony bilang ada penambahan alat bukti dari JPU. Masih ada penambahan. Kemudian Bang Tony juga akan menghadirkan ahli, Mr. G. Ahli sama kalau nggak salah tadi dibilang juga langsung keterangan terdakwa deh. Tadi mungkin Bang Ari sempat dengar ya, Bang. Mungkin Bang Ari bisa koreksi, barangkali ada yang kurang saya tadi. Iya, Bang Maksi. Iya betul ya. Tapi Mr. G gini, kalau saya tadi sudah cukup lengkap ya, Prof tadi. Thank you, Prof. Terkait lepas sama bebas tadi kan paling tidak pencerahan buat 402 ini nah, paham. Jadi memahami perbedaan antara lepas dan dua hal berbeda ya, antara lepas dan bebas kan dua hal yang sangat berbeda. Bebas dulu. Ya, jelas itu clear tadi Bang Mr. G, Prof sudah terangkan dua perbedaan. Nah, justru yang menarik tadi ketika Prof menyampaikan pasal 459 dan 458, dua hal berbeda juga itu Mr. G kan? Ya. Yang satu 459 dengan rencana, 458 hanya pembunuhan biasa, Mr. G. Mr. G ini penting juga menarik, Mr. G. Menariknya sampai saat ini kan 4 orang, salah satu aja Amaniani belum bisa dimunculkan, Mr. G. Pertanyaan besar begini, kalau sampai agenda terakhir putusan, sementara dari 4 orang ini tidak satu yang nongol, berarti kan cuma Ririn dan Rio. Ya Mr. G ya, kalau misalnya sampai agenda putusan nanti, Majelis Hakim, kemudian 4 orang nama ini tidak muncul satupun, maka berarti tidak ada orang lain lagi. Mr. G. Selain ini asumsi liar lah Mr. G ya, biar Tidak boleh. Hukum tidak boleh liar. Aduh, Mr. G tadi soalnya Ya udah boleh. kalau nggak hadir, kalau Amaniani nongol, wih, selesai nih barang Mr. G kan. Artinya selesai bisa juga dia pelaku utama ataupun tidak. Ya itu artinya ini lah, menjadi terang lah perkara ini. Iya. Kalau ini kan masih setengah mati Mr. G, masih setengah mati kasihan. Makanya sekecil apapun sudah tadi kan, pokoknya harus dihadirkan di persidangan. Mr. G, satu lagi poin tadi. Ini biar menarik tadi, karena kan tadi disaksikan oleh Bang Ari ya. Bang Ari. Ya. Tadi saya dengan kawan-kawan ini sedikit Mr. G, ini intermezzo. Ya. Saya jujur Bang Ari sempat pasti dengar lah, saya sempat tensi naik tadi. Tapi bukan berarti ngamuk-ngamuk. Pas tensi naik Mr. G, saya terbayang wajah Mr. G dan Prof. Emran. Mati langsung. Jangan. Nah, terbayang artinya tadi udah mau naik, terus turun tensinya. Bersyukur juga. Coba kalau nggak ada bayangan wajah
Prof dengan Mr. G. Wah, saya gas betul itu tadi. Saya gas betul tadi. Iya, iya. Untung bayangan. Apalagi ada kata-kata Bang Maksi harus main yang lebih jauh dong. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, bilang jalan-jalan kurang aja. Saya tanya, apa maksudmu? Kan gitu. Saya langsung luruskan, saya bilang, yang pertama, saya dengan Bang Tony tidak pernah ngopi bareng. Ya. Nggak pernah, selama ini. Iya kan? Itu clear dulu. Jadi tidak ada kepentingan saya dengan Bang Tony. Saya murni menyampaikan berdasarkan hukum, fakta-fakta terungkap di persidangan. Ya kan? Alat-alat bukti yang sampai saat ini. Saya sampaikan gitu Mr. G. Jadi kembali tadi Mr. G. Pokoknya saya bersyukur tadi. Saya bersyukur, alhamdulillah tadi. Jadi ada wajahku tadi. Ada wajahku tadi. Ada bayangan Mr. G dan Prof. Wih, Para gadun. iya, langsung saya pamit langsung ke. Memang tadi Bang Tony sempat kaget. Bang Tony masih kepingin kita ngobrol memang saya lihat tadi. Cuman karena saya menjaga tensiku tadi. Sebenarnya karena tensi. Wah, ini seperti Prof bilang saya gas terus nih, gas full nanti kan. Nanti kalau saya gas full Mr. G dan tidak terkendali, nanti jadi sama dong saya. Ya, nanti ada yang bilang ke saya begini lagi. Bang Messi sekolah di mana, Bro? Nah, takutnya begitu saya. Nah, nilainya berapa? Ih, ada yang ngomong nanti. Bang Messi, wah, saya langsung tek. Wah, bayangan muncul, langsung saya pamit saya langsung Mr. G. Ya. Ngomong tadi. Gitu loh. Karena saya bukan bicara takut, kita nggak ada takut ya. Cuman kan tadi takutnya nggak terkendali tadi, gas full. Nah, Terus? akhirnya Ya, jadi sama gitu loh. Kelasnya jadi sama gitu Mr. G, gitu. Kira-kira begitu Mr. G, demikian. Sementara. baik tuh ada pesan dari netizen di bawah. Coba nih. Ini saya sekalian closing down izin Mr. G ya. Tunggu dulu, Prof. Ini saya bacakan Oh, iya, ini, Prof. Oh iya. Ini loh. Di Butterfly. Di sebelah bukan kelasnya Bang Maksi. Tuh Bang Maksi. Bukan Karena saya ketolong bayangan Prof sama Mr. G, makanya saya langsung turun. Kalau enggak, saya bisa sama juga, gitu. Oke, sekarang ini ada Stephanie dari Australia, sudah jauh-jauh. Silahkan disapa, tuh ada Prof. Emran. Stephanie, halo Stephanie. Kenapa kau rajin di sini, Stephanie? Hi everyone. Iya. How are you today? Good, thank you. Oke, itu my friend, the best friend, and friend-friend semua. Silakan. Please cakap-cakap. Hah? Please cakap-cakap. Mau cakap apa? Ini- saya baru Iya. join, so saya tidak tahu apa tema. Ini temanya bagi uang 5 triliun, mau nggak? Tidak maulah. Oke lah, di mute dulu ya Stephanie. Ini setelah ini nanti langsung Bang Erin. Silakan Prof. Emran. Mr. G. Itu sih jadi ya semuanya udah dikupas, saya tinggal besok nanti kita lihatlah hasilnya seperti apa. Tapi saya terus terang, sebenarnya saya nggak paham nih strateginya nih, strategi apa namanya, ya yang beginian kan harus dia ada skenario pembelaan tuh ada strateginya, ada skenarionya. Jadi saya terus terang ngelihatnya nih apa strategi yang dipakai sama PH terutama PH Priok. Iya, terutama PH Priok. Prof. Strateginya jaring burung terbang. Ya, enggak maksudnya kalau misalkan dia benar-benar memahami pasal-pasal itu lalu kemudian coba dia relasikan dengan fakta-fakta itu, dia harus mampu membacanya gitu loh kira-kira. Karena kan ada dua pernyataan ya. Ada dua pernyataan dari si Prio ya. Pertama dia mengakui bahwa dia itu diiming-imingi duit 100 juta. Yang kedua, dia menyatakan bahwa dia melakukan itu karena dia under pressure. Ditekan ya. Under pressure. Mestinya itu bisa dibaca sama dia. Lalu kemudian direlasikan dengan konstruksi pasal ini. Kira-kira strategi apa yang dipakai? Cuman kalau dia pengen hanya tunduk pada dakwaan, nah ini bingung juga saya. Artinya saya jadi bingung sebenarnya. Yang kedua itu begini, Mr. G. Kalau benar saya setuju tadi tuh sama Bang RD maupun Bang Maksi kan. Memang burden of proof-nya itu ada pada JPU, beban pembuktiannya. Dia punya kewajiban untuk kemudian membuktikan dakwaan. Kalau terdakwa dan PH itu dia tuh nggak dibebankan itu, nggak ada kewajibannya. Dia punya hak
Jadi itu sebenarnya dua parameter yang berbeda. Yang satu kewajiban, yang satunya hak. Hak itu bisa digunakan, bisa juga tidak. Artinya bahwa alibinya si Ririn ini, itu dia boleh membuktikan, boleh juga tidak. Tapi yang menjadi primary pembuktiannya ini adalah apa? JPU harus mampu membuktikan dakwaannya. Itu sebenarnya. Nah, makanya saya mau bilang begini, kalau kita berharap Ahmad Yani dan Sekal dan sebagainya, ini rasanya sesuatu yang sangat mustahil. Mustahil. Kalau mau dihadirkan itu mustahil. Mustahil. Maka sekarang ini yang bisa dilakukan oleh Bang Tony, dia harus mampu mendekonstruksikan alat-alat bukti itu. Dia harus bisa mensut kelemahan dari alat-alat bukti itu. Dan saya kira sejauh ini fakta-fakta itu sudah menunjukkan kelemahan dari alat-alat bukti yang dihadirkan. Nah, untuk membuktikan keterlibatan si Ririn. Sorry sekali lagi, saya nggak bermaksud artinya nggak punya pretensi ya, atau nggak punya kepentingan lah, nggak punya interest lah, nggak punya. Nah, cuman kalau kita baca formasi yang ada di persidangan per hari ini, alat-alat bukti itu kan nggak cukup signifikan. Nggak cukup signifikan. Nah, itulah yang menjadi masalahnya, yang kemudian membuktikan dakwaannya si Ririn. Kalau dakwaannya si Priyo sudah mengakui, yaitu kesalahannya dia. Ya kan? Dia mengakui, ya udahlah. Tinggal nanti, artinya keterlibatan. Makanya sekarang ini yang dia perjuangkan itu adalah apa? Si Priyo, si Ririn ini harus ikut gitu loh. Harus ikut. Kelihatannya begitu. Arah dia ke sana. Jadi balik lagi, ya bisa membuktikan adanya keterlibatan si Ahmad Yani dan sebagainya kalau kita ikutin, kalau misalkan kita dasarkan pada versinya si siapa tuh Ririn, yaitu hanya bisa diverifikasi dengan alat bukti itu CCTV. Hanya bisa dengan alat bukti CCTV itu. Jadi nanti tinggal dibaca lah ya, siapa aja yang beraktivitas di situ. Siapa aja kan, dari jam sekian ke jam sekian. Kalau ada orang lain yang punya aktivitas itu, berarti alibinya dia terbukti. Emang tahu Kira-kira hukum begitu. manusia. Kira-kira gitu, Mr. G. Jadi, saya cuma terakhir saya mau ngomong gitu, mudah-mudahan artinya semuanya pembuktiannya. Ini Dan apa akhirat ini? dan dunia dan hukum akhirat kah? Apa ini kau nih? Ya, kayaknya habis minum tua gitu. Itu. Oke, kira-kira itu Mr. G. Saya izin turun ya, semuanya ya. Kak Via, Bang Ari, Bang Erin, Bang Maksi, Bang Erde, Thank you, bro. thank you semuanya. Ya. Izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erin, silakan Bang Erin. Apalagi udah bernas itu semua. Ini karena saya mengikutin gerakan daripada komentar, jadi saya harus ini. Nanti aku ngawur lagi, Mr. J. Ya, kita kontrol. Ayo lanjut. Ya kan? Kenapa ketika ada perubahan tempat, kok itu rumah itu tidak dilakukan lagi penyelidikan untuk mencari kebenaran? Tapi yang aku lihat, ya kan, ketika dia mengatakan perubahan tempat, di situ dia katakan bahwa Ririn pelakunya. Tapi aku janggal, Mr. J. Janggalnya apa? Ketika peristiwa, kalau kita bilang 29 dini hari subuh, itu ruko didobrak 12 September. Oke, bisa sah-sah saja karena dianggap pada saat itu tidak ada peristiwa di tempat itu. Iya kan? Selang 14 hari. Tetapi yang dobrak itu tidak ada mengatakan bahwa mereka menemukan bercak-bercak darah di dalam ruko itu. Iya kan? Ya. Hasil daripada video CCTV video yang saya tonton FYP itu di Tok itu semua disorot loh. Tetapi ketika Priyo mengatakan bahwa eksekusi ada terjadi di ruko, Inapis berkesaksian di pengadilan mengatakan menemukan 7 bercak darah. Bercak darah di kursi plastik ada panjangnya 50 cm, bercak darah ada di lantai tengah,
bercak darah ada di dinding pintu kamar mandi bawah kiri kanan, ada di pintu kamar mandi, tadi di dinding tembok, ada di rolling door. Bercak darah apa itu? Itu kata Inapis. Ya. Ya kan? Bercak merah atau darah katanya kan? Kan itu dia. Tapi belum dibuktikan bahwa itu darah siapa. Cuma yang kuanukan Mr. J, 14 hari setelah kalau memang itu peristiwa, orang masuk rame-rame ke ruko itu. Saya rasa 14 hari anyir darah masih ada. Kenapa? Jika memang itu digetok dari belakang, macam air mancur itu, darah itu. Iya. Enggak Apalagi lengket, hanya menjadi bercak. iya. Jika kata Prio benar diketok dari belakang, pecah bos, pecah itu kepala. Iya kan? Tetapi ditemukan ya seperti itu. Nah, wajarlah para netizen menemukan kejanggalan-kejanggalan ini jadi tanda tanya. Dan yang ditemukan dia Mr. J, untuk membuktikan bahwa cerita itu Prio benar. Kita salut loh nengok penyidik dan kejaksaan bisa langsung membuat adanya, kalau benar CCTV katanya yang menunjukkan ada pengangkatan jenazah. Berarti mereka gerak cepat, kita salut loh. Iya. Iya kan? Kan seperti itu. Hanya untuk menunjukkan katanya kalau benar. Walaupun kalau kepala saya emang kalau mengangkat sudah menjadi pelaku, belum tentu juga. Emang sidik jari yang di rumah itu bisa mengatakan bahwa dia pelaku, terkecuali sidik jari di bukti palunya atau apa itu kan. Nah, itu dia Mr. J. Dan yang paling saya agak lagi janggal, Prio tidak kenal itu jalan Siliwangi. Tidak kenal jalan Siliwangi karena dia anggap dia baru pertama ke rumah Pak Budi kan. Tapi dia bisa menjelaskan bahwa dia membuang palu itu di mana. Dan tanpa ditunjukkan Prio, palu itu bisa dapat. Iya kan? Iya, hebat ya. Nah di situ kejanggalan kalau katanya kata Ririn saya buang. Dia itu gelap gulita dan tidak kenal daerah itu. Nah, kita nggak dengar Prio itu membuang selokan-selokan mana, tapi tiba-tiba selokan itu ditunjukkan dibongkar dan palunya dapat. Nah, kalau aku ngawur lagi Mr. J, kalau benarlah palu itu yang dibuang, terus di rumah itu pakai palu mana mengeksekusi? Diambil lagi lah, baru dikembalikan lagi. Itulah kejanggalan-kejanggalan kulihat. Nah, Mr. J, sehingga aku bisa mengatakan ini Prio yang dia telah memberikan banyak keterangan berubah-ubah. Kita bukan membela juga, tapi Ririn sampai saat ini masih kekeh mengatakan dia tidak ada di peristiwa ketika peristiwa terjadi. Iya. Kalau dia ada tunjuk benar memang mengangkat jenazah, bukankah itu besoknya? Sehingga terpenuhi kalau dia kekeh mengatakan di malam peristiwa tidak ada. Karena dia membantu mengangkat. Apakah membantu mengangkat kalau benar CCTV itu sudah bisa membuktikan bahwa dia pelaku? Enggak juga kan? Iya. Iya, Nah, iya. kejanggalan itu katanya dibuang palu. Tapi katanya eksekusi di rumah itu palu juga. Palu udah dibuang. Berarti ada 2 palu. Mana palu satu lagi? Padahal P21 pun palu tidak pernah menjadi ada tertulis sebagai didakwa. Oke.